Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Agnes Elvira Diva, Dendra Bayu Aji, Evelyn Ayu Elkristo, Satya Samara, Vanessa Sabina Surentu, Johannes Deo, Winifrida Nora Dwi Ratri, dan Richard. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hukum ruang udara dan hukum ruang angkasa. Hukum udara. Hukum udara adalah serangkaian ketentuan nasional dan internasional mengenai pesawat, navigasi udara, pengangkut udara komersial, dan semua hubungan hukum, baik dari segi publik ataupun perdata, yang timbul dari navigasi udara domestik dan internasional. Hukum udara juga merupakan keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur penggunaan ruang udara, khususnya mengenai penerbangan, penggunaan pesawat-pesawat terbang dalam peranannya sebagai unsur yang diperlukan bagi penerbangan, sehingga hukum ruang udara ada karena kegiatannya menggunakan ruang udara sebagai medianya. Hukum ruang udara diatur di dalam Konvensi Chicago 1944 atau Chicago Convention 1944 atau juga yang disebut Convention on International Civil Aviation. Merupakan salah satu konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur mengenai penerbangan sipil internasional. Di konvensi ini ditegaskan juga bahwa negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya, sehingga adanya prinsip penting terhadap kedaulatan negara di hukum ruang udara yang diatur di dalam Chicago Convention 1944. Prinsip tersebut adalah komplit dan eksklusif, yang mana artinya bahwa negara peserta mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan terhadap ruang udara di atas wilayahnya secara komplit dan eksklusif. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi negara peserta atau contracting states, tetapi juga berlaku bagi semua negara. Hal ini mengingat bahwa semua negara di dunia memiliki ruang udaranya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait konsep kedaulatan di ruang udara menurut hukum internasional yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919. Dalam Pasal 1 Konvensi Paris 1919 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara peserta konvensi dapat melakukan pembatasan penerbangan pesawat udara lain yang bukan peserta konvensi. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Konvensi Paris 1919. Tetapi, Konvensi Paris 1919 ini, seiring berjalannya waktu, masyarakat internasional melupakannya dan disempurnakan dengan Konvensi Chicago 1944. Konvensi Chicago lahir berdasarkan 3 alasan. Yang pertama, semangat untuk melestarikan hubungan persahabatan antar negara dalam pengelolaan penerbangan sipil dan ruang udara. Yang kedua, sebagai upaya menghindari terjadinya konflik antar negara yang merusak perdamaian dunia. Dan yang terakhir, adanya potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara pada wilayah udara. Nah, dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, salah satu tiang pokok hukum internasional dalam mengatur ruang udara menjadi hukum kebiasaan internasional melalui praktek-praktek negara, terutamanya di Eropa. Dan yang kedua, dalam pasal ini itu mengatur kedaulatan yang dimiliki oleh negara peserta serta mengakui kedaulatan keseluruhan negara di ruang udara di atas wilayahnya. Dan yang ketiga, dalam pasal ini juga terdapat sifat universal yang terlihat dalam penggunaan istilah every state untuk menyebut kedaulatan para pihak pada ruang udara, yang dimana menunjukkan bahwa kedaulatan negara di ruang udara dimiliki oleh semua negara, bukan hanya negara peserta konvensi saja, tetapi juga negara di luar konvensi. Dan yang keempat, sifat kedaulatan negara itu ada 2 sifat. Yang pertama, complete and exclusive. Maksudnya complete and exclusive, yang pertama, merupakan pembeda dengan kedaulatan negara laut teritorial. Sifat kedaulatan tersebut dimaksudkan bahwa di ruang udara tidak dikenal hak lintas damai bagi pihak asing, sementara di laut teritorial dibatasi dengan hak negara lain untuk melakukan hak lintas damai. Pada prinsipnya, setiap negara di dalam wilayah kedaulatan yang mempunyai hak untuk menjalankan, memaksakan, serta menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di atas orang, benda, dan berbagai permasalahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
internasional. Oleh karena itu, kedaulatan yang penuh dan utuh tersebut juga harus menghormati ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum internasional. Sebagai contoh, bagaimana mengambil tindakan koreksi atas pelanggaran wilayah udara? Nah, dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan hukum internasional, khususnya attachment dari Annex 2 tentang Rule of Air. Dalam aneks ini dikenal adanya asas pertimbangan dasar kemanusiaan, di mana secara tegas telah dinyatakan sebagai asas yang melandasi tindakan-tindakan negara dalam menghadapi pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat udara sipil asing. Selanjutnya ada sifat tertutup. Ada karena udara dapat menjadi benda bergerak yang sangat rawan jika ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan negara kolong. Hal ini disebabkan oleh serangan-serangan militer dengan menggunakan pesawat udara banyak memiliki keuntungan dan kemudahan seperti kecepatan, jangkauan yang luas, pendadakan, dan penyusupan pun dapat dilakukan dengan optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga tentang konsep kedaulatan negara di wilayah udara menurut hukum nasional. Yang pertama, kedaulatan negara di wilayah udara termuat dalam konstitusi. Dalam konstitusi tertulis di Indonesia, mengatur tentang wilayah negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam dua pasal. Yang pertama, pasal 25A dan kedua, pasal 33 ayat 3. Dalam pasal 25A dapat disimpulkan bahwa ciri wawasan Nusantara yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 25A dapat dipahami sebagai konsep penguasaan wilayah secara unilateral oleh bangsa Indonesia dalam mematahkan doktrin hukum laut internasional yang berlaku. Dan juga dalam konsep kawasan Nusantara sebenarnya bertujuan mengukuhkan kedaulatan negara atas wilayah laut dan udara yang dimana negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif. Lalu, dalam pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pasal ini ada kelemahan fundamental, terutama dalam segi cakupan potensi ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang diberikan oleh hukum internasional. Lalu, pasal 33 sebenarnya hanya mengatur kedaulatan negara atas wilayah darat dan laut saja. Lalu, pengaturan wilayah udara itu hanya memiliki konsekuensi logis bahwa kekayaan alam yang terkandung di ruang udara memiliki arti penting dan berperan strategis atas suatu negara, baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, pengaturan kedaulatan negara di wilayah udara juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam amanat Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa pengukuhan kembali pengakuan hukum internasional atas kedaulatan negara atas wilayah udara, darat, dan laut dalam berbagai perjanjian internasional. Selanjutnya, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pengaturan wilayah dalam undang-undang ini itu bertujuan yang pertama, menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan. Yang kedua, menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. Dan yang terakhir, mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan termasuk pengawasan batas-batasnya. Dalam pasal 4 juga menyebutkan bahwa batas wilayah di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Dan yang terakhir, dalam pasal 10 ayat 1 huruf E disebutkan bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah memiliki wewenang
untuk memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan kedaulatan negara di wilayah udara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958. Dalam undang-undang ini tidak diatur secara tegas, tapi secara tidak langsung yang dapat dimaknai sebagai bentuk kedaulatan negara di ruang udara. Hal ini termuat dalam pasal 2 yang dimana menyebutkan bahwa dilarang melakukan penerbangan selainnya dengan pesawat udara yang mempunyai kebangsaan Indonesia atau dengan pesawat udara asing berdasarkan perjanjian internasional atau persetujuan pemerintah. Selain itu, dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, Menteri dan atau Menteri Pertahanan berkuasa untuk melarang penerbangan di atas suatu bagian wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan antara pesawat udara asing maupun Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang dimana undang-undang ini mengatur secara khusus kedaulatan negara di wilayah udara. Hal ini tercantum dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah udara Republik Indonesia. Prinsip kedaulatan negara yang bersifat komplit dan eksklusif yang ada dalam Konvensi Chicago 1944 diterapkan dalam undang-undang ini dengan mengartikan komplit dan eksklusif dengan istilah penuh dan utuh. Selain itu, dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan, dan ekonomi nasional. Nah, kawan-kawan, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 mengalami penyempurnaan dan perubahan. Sehingga lahirlah undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang dimana mengatur secara khusus tentang wilayah kedaulatan negara di ruang udara. Hal ini tercermin dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Ketentuan ini mirip bukan dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Nah, teman-teman, sebagai implementasi kedaulatan negara di ruang udara, pemerintah menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 memiliki peran yakni melaksanakan kedaulatan dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab terkait pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Bentuk kedaulatan negara di bidang pertahanan keamanan seperti apa? Dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama, kewenangan pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas. Yang kedua, pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang. Larangan ini bersifat permanen dan menyeluruh. Nah, teman-teman, pengaturan ruang udara tidak jelas dan tidak berdampak pada tidak diakuinya suatu wilayah udara sebagai wilayah negara yang berdaulat. Namun, tetap saja penting banget untuk dibuatnya undang-undang khusus untuk mengatur wilayah udara negara. Hal tersebut sangat diperlukan dalam upaya penegakan kedaulatan dan keamanan negara di wilayah udara yang didelegasikan pengelolaannya. Diharapkan dalam undang-undang khusus tersebut dapat memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, batas-batas wilayah kedaulatan negara di ruang udara. Yang kedua, penentuan wilayah udara di atas ALKI. Yang ketiga, wewenang dan tanggung jawab terhadap wilayah udara. Yang keempat, pertahanan udara. Yang kelima, operasi-operasi udara yang harus dilaksanakan. Yang keenam, koordinasi pertahanan udara dan penerbangan sipil. Yang ketujuh, yang terakhir, ketentuan
tentang penyidik apabila terjadi pelanggaran wilayah di udara. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai perbedaan pesawat udara sipil dan pesawat udara negara. Kedua pesawat ini dibedakan menurut fungsinya dan diatur dalam Konvensi Chicago 1944 pasal 3 yang sebelumnya diatur dalam Konvensi Paris 19 pasal 30. Di hukum nasional Indonesia, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penerbangan pasal 1 dan dijelaskan di ayat 7-nya bahwa pesawat udara negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan di ayat 8-nya dijelaskan bahwa pesawat udara sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga maupun bukan niaga. Jadi pesawat udara sipil adalah pesawat yang biasanya kita gunakan untuk komersil, begitu. Sedangkan keduanya ini diharuskan memiliki satu identitas kebangsaan, di mana setiap negara memberlakukan imatrikulasi pesawat-pesawat tersebut dengan identitas fisik dan moral suatu negara. Saya Agnes Alfra Diva ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Penerbangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan adalah isinya tentang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, dan yang terakhir adalah lingkungan hidup. Pengertian GTS. GTS adalah salah satu perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia yang mulai berlaku pada Januari 1995 setelah dituntaskannya putaran Uruguay. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk memperluas tingkatan liberalisasi pada sektor jasa. Perjanjian ini menerapkan aturan WTO pada sektor jasa sebagaimana Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan berlaku untuk barang. Semua anggota WTO juga merupakan anggota GATS. Asas Most Favored Nation juga berlaku untuk GATS, tetapi saat bergabung dengan GATS, anggota dapat mengecualikan aturan ini untuk sementara waktu. Perjanjian ini tidak seliberal GATT, karena GATT secara otomatis berlaku untuk semua barang. Sementara dalam GATS, masing-masing anggota WTO boleh memilih sektor mana yang akan diliberalisasi lewat GATS. GATS terhadap jasa angkutan udara adalah salah satu perjanjian yang dibuat sebagai bidang baru dari GATT. GATT sendiri adalah perjanjian perdagangan multilateral yang bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang bebas, adil, dan dapat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan membangun guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Untuk kepentingan Indonesia terkait dengan jasa angkutan udara, Indonesia bersikap berhati-hati. Bisa dilihat dari schedule of commitment yang diberikan awal pertemuan GATS. Indonesia tidak memperlakukan komitmen apapun terkait perdagangan jasa angkutan udara ini. Alasan pemerintah adalah karena kondisi ketiga jasa yang ditawarkan dalam annex masih membutuhkan perlindungan. Diketahui juga bahwa Indonesia masih menggunakan prinsip sabotage, di mana maskapai penerbangan asing tidak diizinkan mengambil dan menurunkan penumpang dari dua titik yang ada di satu wilayah satu negara, atau yang biasa disebut dengan penerbangan domestik. Di era ini, di era liberalisasi, tuntutan pihak asing semakin tinggi dalam penghapusan prinsip sabotage dan memberlakukan open sky policy. Dan hal ini adalah salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia masuk ke perjanjian GATS atau WTO. Flight Information Region atau FIR dan Kedaulatan Indonesia. Dalam pasal 9 Konvensi Chicago 1944 bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan wilayah yang dilarang penerbangan karena adanya alasan untuk kebutuhan militer dan keselamatan publik. Pasal 9 Konvensi Chicago 1944 ini diterapkan oleh Uni Eropa pada bulan Juli 2007 dengan melarang perusahaan penerbangan Indonesia untuk terbang ke Eropa dan melarang warganya untuk terbang dengan menggunakan dari perusahaan penerbangan Indonesia karena waktu itu banyaknya kasus kecelakaan pesawat udara yang melibatkan pesawat Indonesia di tahun itu. FIR adalah soal manajemen lalu lintas udara yang harus diatur dengan tujuan demi keselamatan lalu lintas udara.
FIR pada hakikatnya tidak mengenal kedaulatan. Regulasi ICAO tegas mengatakan bahwa kontrol suatu negara terhadap lalu lintas di atas negara lain tidak berarti negara tersebut berdaulat di negara tersebut. Selanjutnya, penetapan FIR oleh ICAO berdasarkan pertimbangan beberapa faktor, yaitu ketersediaan fasilitas mendukung transportasi udara dari masing-masing wilayah. Maka dari itu, pengaturan lalu lintas udara tidak sangat berpatokan pada wilayah kedaulatan suatu negara semata. Sebagai contohnya, dapat dikemukakan bahwa tidak semua wilayah kedaulatan RI FIR-nya diatur oleh Jakarta. Sebagai wilayah RI, khususnya sekitar Kepulauan Riau, FIR-nya diatur oleh Singapura. Penerbangan dari Batam ke Matak harus memutar lewat Oman terlebih dahulu karena adanya wilayah larangan yang sebagian besar ditetapkan oleh Malaysia, meskipun sebagian wilayah larangan itu termasuk ke wilayah teritorial Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut sejak tahun 1946 telah masuk ke wilayah FIR Singapura, sehingga memang Singapura lah yang harus memperingatkan jika ada pesawat yang keluar dari jalur penerbangan yang sudah dibuat dan disepakati secara internasional. Hal ini sering dikeluhkan oleh pilot Indonesia yang merasa tidak nyaman mendapat peringatan dari otoritas Singapura. Padahal menurut mereka lah yang terbang di atas ruang udara negaranya itu sendiri. Kesalahpahaman sangat bisa dimaklumi bahwa yang dilihat masyarakat dalam penetapan FIR Kepulauan Riau dan Natuna, diketahui bahwa FIR Singapura mengontrol wilayah udara tersebut sejak tahun 1946, dan pada waktu itu tidak perlunya adanya izin ke Indonesia. Sebelum UNCLOS 1982, Indonesia telah mendelegasikan hak pengaturan udara kepada Singapura pada tahun 1973. Setelah itu disahkan oleh ICAO. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah berdaulat terhadap wilayahnya sebelum UNCLOS 1982. Merestuinya. Kesalahpahaman kedua terkait dengan FIR bahwa konsepsi kedaulatan selalu dipahami oleh publik sebagai kekuasaan tertinggi yang absolut. Isi PP nomor 4 tahun 2018 tentang Pemilu secara khusus telah mengatur mengenai unsur-unsur pelanggaran, termasuk sanksi serta siapa yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran oleh pesawat udara tidak berizin di ruang udara di atas ALKI. Untuk mendukung pengamanan di ruang udara di atas ALKI perlu menetapkan zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS melalui keputusan Presiden, Kepres. Saya akan menjelaskan pelanggaran kedaulatan negara di ruang udara nasional dan upaya penegakannya. Penerapan hukum udara nasional di Indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan di wilayah udara Indonesia oleh pesawat sipil asing. Negara Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sejak 27 April 1950 dan telah menyempurnakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 yang mengacu kepada Konvensi Chicago 1944. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan pada bab 3 kedaulatan atas wilayah udara pada pasal 4 nyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdaulat penuh dan utuh atas wilayah udara Republik Indonesia, yang artinya sebagai negara berdaulat, negara kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Selanjutnya, pada pasal 5 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Republik Indonesia, pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, penerbangan dan ekonomi nasional. Untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia, awalnya negara Indonesia menggunakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 menetapkan zona larangan terbang yang dianggap atas dasar pertimbangan pertahanan, keamanan, dan keselamatan penerbangan. Namun disesuaikan dengan perkembangan hukum udara internasional,
dan perkembangan yang ada di Indonesia, maka peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pada pasal 6, yaitu dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara. Indonesia melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara. Karena itu, pemerintah menetapkan zona larangan atau pembatasan terbang. Dan berikut adalah contoh kasus pelanggaran ruang udara Indonesia oleh pesawat udara asing. Jika dilihat dari dasar hukum internasionalnya, pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944 tentang International Civilization menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorinya. Dan ada juga dari pasal 1 dan pasal 6 Konvensi Chicago 1944. Setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atasnya. Pasal lainnya yang berkenaan dengan pelanggaran wilayah adalah pasal 3, huruf C, dan D. Pasal 9 Konvensi Chicago 1944. Jika dilihat dari dasar hukum nasionalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan adalah undang-undang yang bersinggungan tentang pelanggaran ini. Pengertian ruang angkasa. Ruang atau wilayah di atas ruang udara yang hampa udara. Semua benda yang dapat terbang di ruang udara karena mendapat gaya angkat di atmosfer dari reaksi udara. Dasar hukum luar angkasa. Hukum angkasa luar juga lahir karena pengaruh perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Ruang angkasa sendiri adalah ruang atau wilayah di atas ruang udara yang hampa udara. Semua benda yang dapat terbang di ruang udara karena mendapat gaya angkat di atmosfer dari reaksi udara. Dan demikian, hukum antariksa atau hukum ruang angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa. Aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan terestrial dan non-terestrial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Kemudian ruang lingkup hukum ruang angkasa. Yang pertama itu ada ruang angkasa, yakni ruang yang kosong atau hampa udara dan diberisikan langit. Kemudian ada bulan dan benda-benda, contoh seperti planet-planet dan lainnya. Dan kemudian ada orbit geostasioner. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum ruang angkasa. Dimulai pada 4 Oktober 1957 yang merupakan awal mula terjadi kegiatan di ruang angkasa, di mana ketika ada peluncuran satelit Sputnik pertama milik Uni Soviet yang berbentuk sebuah batu loncatan sehingga membuat negara tersebut semakin maju. Dilanjutkan di tanggal 27 Januari 1997 sampai dengan 10 Oktober 1997. Tertanggal 27 Januari 1997 adalah tanda tangan Outer Space Treaty, dan di tanggal 10 Oktober 1997 adalah pengesahan Outer Space Treaty yang dilakukan oleh beberapa negara yang juga didorong PBB dalam pembentukannya. Outer Space Treaty atau OST muncul karena kekhawatiran para ilmuwan dan para ahli hukum internasional terhadap dasar yuridis yang masih lemah dalam pembahasan hukum ruang angkasanya. Dilanjutkan di tahun 1972, itu merupakan terbentuknya Liability Convention, merupakan konvensi tanggung jawab di mana tiap negara yang mengirimkan benda ke ruang angkasa untuk penelitian wajib bertanggung jawab akan seluruh kerusakan, yang mana kerusakan tersebut dapat terjadi karena terkadang proses penerbangan dan pendaratan mengalami kesalahan, terlebih jika sudah merusak ataupun memasuk teritori negara lain. Selanjutnya di tahun 1976 merupakan lahirnya Registration Convention 1976. Ini adalah konvensi yang mengatur pendaftaran objek antariksa bertujuan agar negara yang terlibat langsung mengeksplorasi ruang angkasa dapat dikontrol oleh PBB dengan cara mendaftarkan objek ruang angkasanya. Banyak yang tidak mengikuti peraturan konvensi ini karena takut rahasia negaranya terbongkar. Kemudian di tahun 1979, itu adalah Moon Agreement 1979, merupakan perjanjian yang bersifat multilateral atau perjanjian yang melibatkan lebih dari 2 negara, dan memiliki tujuan untuk mengubah status semua benda langit menjadi masyarakat
internasional, di mana segala hal atau ketentuan dalam memanfaatkan benda di langit harus mengkonfirmasi ke hukum internasional terlebih dahulu, termasuk ke piagam PBB. Karena peran Outer Space Treaty atau OST sangat penting dalam perkembangan hukum ruang angkasa, berikut saya lampirkan gambaran secara garis besarnya tentang Outer Space Treaty. Outer Space Treaty atau OST dibuat untuk memperjelas penerapan prinsip bebas, di mana prinsip ini membenarkan setiap pemanfaatan ruang angkasa, juga pemanfaatan benda-benda angkasa, satelit, penelitian benda angkasa, dan lain-lain. Prinsip tersebut ada dua, yaitu Non-Appropriation Principle dan prinsip Freedom Exploitation Principle. Prinsip ini akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. OST juga terbentuk karena diperkuat dari bukunya Vladimir Mandel. Ia adalah ahli hukum internasional. Bukunya yang berjudul Das Weltraumrecht in der Raumfahrt, yang merupakan buku terhadap ruang angkasa internasional yang berisikan kedaulatan negara secara horizontal dan vertikal, serta unsur-unsur pertanggungjawaban suatu negara yang mengirim objek antariksanya. Pada awal pembentukan Outer Space Treaty, terjadi kebimbangan terkait penerapan konsep ruang angkasa. Apakah sebagai res nullus, yang artinya mengklaim bahwa ruang angkasa tidak ada pemiliknya, sehingga dapat dimiliki oleh negara lain, atau konsep res communis, di mana ruang angkasa milik bersama dan warisan umat manusia. Pada akhirnya, res komunis yang diterapkan di ruang angkasa karena res nullus terlalu berat dan kepentingannya. Prinsip utama ruang angkasa menurut Outer Space Treaty 1967 adalah dijelaskan dalam artikel 1 paragraf 1 bahwa ruang angkasa adalah freedom exploitation, yaitu ruang angkasa adalah zona yang bebas untuk dieksploitasi oleh semua negara untuk tujuan damai. Dan yang kedua dijelaskan dalam artikel 2, yaitu ruang angkasa adalah non-appropriation, yaitu bahwa ruang angkasa beserta benda-benda langit merupakan milik bersama umat manusia, atau common heritage of mankind, sehingga tidak dapat diklaim atau diletakkan di bawah kedaulatan suatu negara. Dengan demikian, negara-negara dicegah untuk meluas wilayahnya di sana. Dengan demikian, ruang angkasa dan benda-bendanya hanya dapat digunakan tanpa ada hak kepemilikan. Kegiatan komersil ruang angkasa yang dilakukan oleh perusahaan swasta menimbulkan permasalahan hukum tersendiri. Permasalahan hukum yang muncul ialah masalah tanggung jawab negara. Dalam hukum ruang angkasa, baik yang tertuang dalam Space Treaty maupun Liability Convention, tanggung jawab yang diatur adalah tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab perusahaan swasta. Sehingga masing-masing negara membuat kebijakan nasional dan perundang-undangan nasional dalam kegiatan komersil ruang angkasa. Sebagai perwujudan tanggung jawab negara atas kegiatan ruang angkasa, antara lain berupa kebijakan nasional, negara dan kegiatan komersil ruang angkasa, pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, dan pengawasan secara efektif kegiatan komersil oleh perusahaan swasta. Pemberian izin dengan persyaratan khusus, misalnya adanya kewajiban penutupan asuransi pertanggungjawaban, sehingga perusahaan swasta akan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jika kegiatannya merugikan pihak ketiga, sekalipun dalam hubungannya dengan kerugian yang diderita oleh negara lain, tetap negara yang bertanggung jawab secara internasional atas nama perusahaan swasta di negaranya. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban negara menurut hukum ruang angkasa internasional. Prinsip kebebasan dan masalah tanggung jawab internasional. Prinsip kebebasan di ruang angkasa lebih dijamin lagi dengan adanya larangan kegiatan militer di ruang angkasa pasal 9 OST. Walaupun ada kebebasan untuk kegiatan
pemanfaatan ruang angkasa bagi setiap negara. Secara teknis, tidak semua negara mampu untuk memanfaatkannya, sehingga OST menawarkan suatu kerja sarana antar negara. Dalam pemanfaatan ruang angkasa, pasal 5, 9, 8, negara-negara diwajibkan untuk saling terbuka satu sarana lain dalam kegiatan pemanfaatan ruang angkasa. Pasal 9, misalnya mengenai peluncuran dan penempatan satelit-satelit. Ketentuan yang agak bertentangan atau bertolak belakang dengan prinsip kebebasan adalah pasal 8 OST itu sendiri, yang mengatur bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi dan kontrol atas pesawat angkasa dan awaknya. Perkembangannya lebih lanjut, masalah yurisdiksi dan kontrol berlaku juga terhadap space objects, space shuttle pada umumnya, termasuk pembangunan laboratorium ruang angkasa, kemungkinan pendirian pabrik-pabrik dan pembukaan pertambangan pada benda-benda langit dan sebagainya. Hal ini sebagai konsekuensi dari masalah tanggung jawab internasional sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan 7 OST. Terima kasih. Masalah tanggung jawab internasional pasal 6 dan pasal 7 OST telah dijabarkan dalam Liability Convention 1972 yang mengatur sistem tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab, apa yang dipertanggungjawabkan, siapa yang berhak atas ganti rugi, besar ganti rugi, serta proses perolehan ganti rugi. Kegiatan pemanfaatan ruang angkasa yang proses kegiatannya pertama-tama nilai dari permukaan bumi sampai ke ruang angkasa selalu penuh dengan risiko tinggi yang dapat saja menimbulkan suatu bahaya dan atau kerugian besar di permukaan bumi. Misalnya meledaknya space shuttle, roket tidak memenuhi sasaran, atau kemungkinan kejatuhan debris yang memasuki orbit bumi. Negara peluncuran hanya mau bertanggung jawab apabila space object yang menimbulkan kerugian atau bahaya itu betul-betul berada di bawah yurisdiksi dan kontrolnya. Kalau tidak, negara peluncur dapat saja menolak tanggung jawab tersebut. Untuk menghindari penolakan tanggung jawab internasional, Registration Convention 1975 mewajibkan negara-negara peluncur untuk mendaftarkan space object-nya di PBB. Dalam praktik, negara-negara jarang mendaftarkan satelit militernya di PBB. Hal ini mungkin dengan pertimbangan menjaga rahasia pertahanan dan keamanan masing-masing negara. Dan yang terakhir, masalah tanggung jawab internasional yang selalu berkaitan dengan masalah yurisdiksi dan kontrol oleh negara peluncur terhadap space object-nya di ruang angkasa. Nampaknya sudah mengurangi prinsip kebebasan di ruang angkasa. Schwerman mengatakan, bagaimanapun yurisdiksi dan kontrol suatu negara di bagian-bagian tertentu dari ruang angkasa dan benda-benda langit tetap ada. Dengan demikian, prinsip kebebasan di ruang angkasa tidak mutlak. Kegiatan ruang angkasa dilakukan oleh suatu otoritas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, teman-teman, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang batas ruang angkasa. Kebanyakan orang pada umumnya sepakat bila batas ruang angkasa dan bumi dapat dimulai dari batas terakhir atmosfer. Namun bila ini menjadi acuan bagi beberapa lembaga antariksa, lapisan terakhir dan terlapis atmosfer itu berada 600 mil di atas sana. Sehingga definisi ini menurut National Oceanic and Atmospheric Administration atau disingkat dengan NOAA memperumit banyak hal, sebab di ketinggian demikian ISS atau Stasiun Luar Angkasa Internasional itu mengorbit 205 hingga 279 mil. Pesawat ulang-alik itu mengorbit 200 mil dan beberapa satelit bisa dianggap masih berada di bumi. Nah,
Berdasarkan hukum internasional, luar angkasa memiliki kebebasan untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua pihak. Namun sebenarnya tak ada hukum pasti yang menyatakan persis batas ruang udara negara-negara dengan luar angkasa, sehingga ada banyak pendapat. Salah satunya penulis buku Robert Goddard yang menuliskan judul bukunya Never Ending Dispute: The Limitation of Airspace and Outer Space. Para ilmuwan menyebut bahwa bentuk bumi yang tak sempurna mengakibatkan ketinggian batas udara dan luar angkasa memiliki perbedaan pendapat di setiap negara. Nah, ada pendapat lainnya, yakni menurut Federation Aeronautic International atau disingkat dengan FAI, batas antara angkasa udara dengan angkasa luar berada di ketinggian 100 km atau 60 mil di atas permukaan laut. Batas itu dibuat dengan garis khayal yang bernama garis Kármán, yang dinamai menurut insinyur dan fisikawan Hongaria Amerika Theodor von Kármán. Meski sebelumnya tak ada konsensus tentang perbatasan antara wilayah udara dan luar angkasa, sebagian besar Dewan mengatakan bahwa batasnya berada di antara 80 dan 110 km di atas permukaan laut. Namun 100 km adalah patokan kasar untuk puncak tertinggi sebuah pesawat dan titik penerbangan terendah untuk benda dari luar angkasa. Batas khayal ini kemudian dipakai oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO yang sebelumnya diberi tugas dalam Sidang Umum PBB 1957 dan Resolusi Majelis Umum PBB 1963 untuk menentukan batas angkasa penerbangan. Nah, kemudian pendapat lain dari militer Amerika Serikat dan NASA, yang dimana lebih mendefinisikan batas ruang angkasa yang lebih rendah dari FAI, yakni 50 mil di atas permukaan laut atau sama dengan 12 mil di bawah garis Kármán. Maka setiap pilot atau warga sipil atau siapapun itu yang melampaui batas ini secara resmi bagi militer Amerika Serikat dan NASA itu disebut dengan astronaut. Sedangkan kalau di Indonesia, regulasi mengenai wilayah di angkasa mengikuti hukum internasional mengenai batas kedaulatan negara untuk udara, darat, dan laut dalam perjanjian. Landasan hukum kedaulatan ini tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih rincinya dibahas dalam Undang-Undang Nomor 43 Pasal 6 Ayat 1 huruf C tahun 2008 tentang wilayah negara yang berbunyi, batas wilayah di udara mengikuti batas kedaulatan negara, di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Dan yang terakhir, dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah berwenang memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, yang sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf E. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembicaraan dan juga dalam pembuatan PowerPoint tersebut. Terima kasih.